Dr. Jufri Jacob SMSI, 드디어 설치. Prof. CCMS selaku dosen mata kuliah Ekonomi Kebijakan Pembangunan Perdesaan. Perkenalkan, nama saya Nur Safira Habudumah dengan NPM 020322111051 dari program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai dengan kebijakan pembangunan pedesaan di Indonesia. Kebijakan pembangunan pedesaan di Indonesia menuju desa maju, mandiri, dan sejahtera. Indonesia sebagai negara berkembang dengan mayoritas penduduknya tinggal di pedesaan, memiliki sejarah panjang dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan pembangunan. Tujuan utama adalah untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Namun implementasi kebijakan ini seringkali menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik dan berkelanjutan. Adapun evaluasi kebijakan pembangunan pedesaan. Dari masa Orde Baru hingga era renovasi kebijakan pembangunan pedesaan telah mengalami beberapa perubahan yang signifikan. Awalnya fokus utama adalah pada peningkatan produksi pertanian melalui dengan program-program intensifikasi pertanian. Namun, pendekatan ini terbukti kurang efektif dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Seiring berjalannya waktu, kebijakan pembangunan pedesaan mulai bergeser menuju pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Adapun aspek-aspek utama kebijakan pembangunan pedesaan. Beberapa aspek utama yang menjadi fokus kebijakan pembangunan pedesaan Indonesia itu meliputi peningkatan infrastruktur, di mana pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, listrik, telekomunikasi sangat penting untuk membuka akses pasar, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Program seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Infrastruktur Desa melalui dana desa telah berkontribusi signifikan dalam hal ini. Pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, mulai mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, merupakan kunci untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Dukungan berupa pelatihan, akses permodalan, dan pemasaran perlu sangat diperlukan. Potensi sektor pertanian, perikanan, pariwisata perlu dioptimalkan. Peningkatan sumber daya atau SDM, meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja sangat penting. Program pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat atau partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan sangat penting untuk keberhasilan program. Penguatan kelembagaan masyarakat dan peningkatan kapasitas kepemimpinan lokasi perlu terus dilakukan. Pengembangan teknologi dan inovasi, penerapan teknologi tepat guna dan inovasi dalam sektor pertanian, perikanan, dan UMKM dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK juga penting untuk memperluas akses informasi dan pasar. Pelestarian lingkungan. Pengembangan pedesaan harus memperhatikan aspek keselestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan upaya pelestarian lingkungan perlu diintegrasi dalam
perencanaan pembangunan. Nah, tantangan dan hambatan di mana implementasi kebijakan pembangunan pedesaan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain di mana kesenjangan akses informasi dan teknologi itu masih banyak daerah pedesaan dalam akses informasi dan teknologi. Nah, keterbatasan akses permodalan atau masyarakat pedesaan seringkali kesulitan mengakses permodalan untuk mengembangkan usahanya. Nah, kelemahan kapasitas kelembagaan. Nah, kelembagaan masyarakat di beberapa daerah itu masih lemah dan belum mampu menjalankan peran dan fungsinya secara efektif. Adapun korupsi dan KKN. Nah, korupsi dan KKN itu menjadi ancaman serius terhadap keberhasilan program pembangunan pedesaan. Selain itu, kesimpulan dari materi tadi, kebijakan pembangunan pedesaan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, pendekatan yang terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk mengatasi tantangan dan hambatan yang ada. Dengan demikian, desa-desa di Indonesia dapat menjadi maju, mandiri, dan sejahtera. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum